Horas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Tentu saja baik kan? Kembali lagi dalam acara ataupun channel yang tentunya memberikan edukasi, diskusi, dan juga pembelajaran mengenai seputar kasus dan hukum yang ada di Indonesia. Bersama saya Joseph Rangin-Angin di channel Pelita Hukum dan Politik. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas, atau saya sendiri akan membahas namanya kasus yang sedang viral saat ini dalam sebulan ataupun sepekan terakhir, mengenai kasus mengenai pemilik pondok pesantren yang ada di Jombang, Jawa Timur, yang dimana diduga ia melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap santrinya. Ada yang pro, ada yang kontra, atau mungkin itu tidak termasuk tindak pidana dan lain sebagainya. Ada juga yang mengatakan sudah sepatutnya itu dihukum pelaku kejahatan seksual dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, kali ini kita akan membahas, atau saya sendiri akan membahas namanya mengenai tindak pidana dan hukum pidana itu sendiri. Jadi teman-teman tetap saksikan channel ini dan jangan berhenti teman-teman. Oke? Tapi jangan lupa sebelum itu klik like, subscribe, dan share, dan juga jangan lupa di komen ya teman-teman. Itu penting sebagai bahan koreksi untuk membangun channel ini sendiri. Oke teman-teman, jadi tetap saksikan ya. Oke teman-teman, kembali lagi di namanya channel Pelita Hukum dan Politik bersama saya Joseph Rangin-Angin. Kali ini kita akan membahas namanya suatu diskusi, yakni mengenai kasus yang menimpa pemilik pondok pesantren di Jombang, Jawa Timur, yang dimana terkena atau ditangkap polisi, yang mungkin kasusnya agak kita lihat penuh dengan intrik dan drama, dimana salah satunya adalah ayah dari si pemilik itu menyatakan bahwasanya anaknya tidak boleh ditangkap dengan alasan agama dan lain sebagainya, bahwasanya anaknya tidak bersalah dan lain sebagainya. Oke teman-teman, jadi pertama kita harus mengetahui dulu hukum pidana itu apa dan tindak pidana itu apa. Jadi hukum pidana itu adalah hukum atau peraturan yang berisikan atau mengatur, yang di dalamnya mengatur tindakan apa yang boleh dilakukan oleh seseorang dan tidak boleh dilakukan oleh seseorang, yang dimana di dalamnya berisikan sanksi-sanksi pidana, baik itu dia ancaman penjara, kurungan, hukuman mati, dan lain sebagainya. Nah, hukum pidana ini sendiri dalam bahasa Latin disebut ius poenale. Ius poenale. Nah, itulah hukum pidana. Nah, unsur-unsur dalam hukum pidana ini apa? Pertama adalah barang siapa. Barang siapa ini mengkerucut atau menunjuk pada orang, individu. Dan yang kedua adalah perbuatannya, tindak pidananya. Yang ketiga adalah sanksi yang akan diberikan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut. Nah, selanjutnya di dalam hukum pidana ini juga ada, nanti kita akan pelajari namanya hukuman pidana, yakni ada pidana pokok dan pidana tambahan. Nah, pidana pokok itu apa aja? Nah, pidana pokok itu ada namanya satu, yakni hukuman mati. Hukuman mati ini biasanya diterapkan pada kasus-kasus besar, seperti kasus Freddy Budiman, gembong narkoba. Nah, yang kedua itu kasus-kasus korupsi yang memang pada dasarnya hakim menyatakan bahwasanya kasus itu adalah benar-benar memang diatur dalam undang-undang dan memang berimplikasi berat. Itu dia.
Jadi yang kedua itu dalam hukuman pidana pokok itu adalah hukuman penjara. Hukuman penjara itu artinya seseorang ditempatkan berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan dari pihak kepolisian maupun penyidik dalam hal ini menyatakan bahwa seseorang itu memang layak untuk dimasukkan ke dalam rumah tahanan ataupun ke dalam penjara. Itulah pidana penjara. Nah, kalau pidana penjara ini beda dengan kurungan. Pidana penjara ini pada dasarnya hukumannya adalah 5 tahun dan bisa di atas 5 tahun. Nah, yang ketiga pidana kurungan. Nah, pidana kurungan ini apa? Apakah sama dengan penjara? Sama-sama mungkin ada yang berkata bahwasannya sama kok, sama-sama dikurung, sama-sama ditahan di dalam tanah negara. Tidak, teman-teman. Jadi pidana kurungan itu artinya berdasarkan hasil penyidikan bahwa seseorang itu melakukan perbuatan atau tindak pidana yang dimana tindak pidananya itu tindakan seseorang itu di bawah 5 tahun, bisa 6 bulan, bisa 4 bulan, bisa seminggu dan lain sebagainya. Itulah pidana kurungan dan lain sebagainya. Nah, pidana selanjutnya di dalam hukum pidana itu sendiri, dalam pasal 10 itu sendiri ada namanya pidana tambahan. Pidana tambahan itu apa, teman-teman? Nah, pidana tambahan itu misalnya adalah satu, pencabutan hak-hak tertentu. Nah, pencabutan hak-hak tertentu itu apa? Misalnya seseorang yang melakukan tindak pidana yang berdasarkan oleh hasil penyidikan dan penyelidikan dan berdasarkan pertimbangan hakim, prosesnya di pengadilan, itu hakim boleh menerapkan ataupun menimpakan seseorang setelah pidana pokoknya bisa menerapkan pidana tambahan. Nah, pencabutan hak-hak tertentu misalnya itu adalah yang melekat dalam si pelaku. Misalnya pencabutan hak politik bagi tindak pidana korupsi. Terus yang kedua bisa namanya hukuman badan misalnya, ataupun pancung misalnya, itu bisa diterapkan di pencabutan hak tertentu. Nah, yang kedua adalah perampasan barang-barang tertentu. Nah, perampasan barang-barang tertentu ini misalnya apa? Misalnya hasil tindak pidananya apa? Misalnya ditemukan dia mencuri, misalnya barang hasil tindak pidananya itu misalnya mobil. Nah, mobil itu nanti akan disita oleh negara, atau uang misalnya, uang hasil korupsi, maka uang hasil korupsinya itu maka disita oleh negara melalui putusan hakim tadi. Nah, yang terakhir artinya penempatan salah satu tindak pidana. Nah, hakim dalam hal ini dia bisa menerapkan pada pokoknya di dalam pidana tambahan ini, hakim pada dasarnya memilih salah satu pidana tambahan ini. Itu dia. Jadi misalnya pencabutan pencabutan hak-hak tertentu dan lain sebagainya. Nah, di pidana tambahan ini hakim tidak mesti melakukan ataupun tidak wajib menerapkan hukumannya, tergantung kasus posisinya di mana. Itu, teman-teman. Nah, beda dengan pidana pokok tadi. Pidana pokok itu adalah wajib hakim untuk menerapkan hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana. Itu, teman-teman. Nah, di dalam hukum pidana ini nanti kita mengenal namanya asas-asas hukum pidana. Nah, asas-asas hukum pidana itu apa? Pertama dan paling inti, teman-teman, yang harus diingat adalah seseorang tidak boleh dapat dipidana apabila dia ataupun perbuatannya itu tidak diatur dalam undang-undang, atau dalam bahasa Yunaninya itu nullum delictum nulla poena sine pravea lege poenale. Jadi artinya seseorang itu tidak boleh dihukum apabila tidak ada hukum yang mengaturnya. Terus yang kedua, dalam hukum pidana ini juga yang berperan itu aktif adalah hakim dan juga penyidik. Itu dia. Nah, itu dalam asas-asas hukum pidana paling umumnya. Terus ada namanya Genstraf Zunderschuld. Artinya seseorang itu tidak boleh ditahan 2 kali. Itu Genstraf Zunderschuld. Itu di dalam bahasa Belandanya. Nah, kemudian teman-teman, di dalam hukum pidana ini nanti namanya kita akan ada namanya
tindak pidana. Nah, tindak pidana itu apa? Nah, nanti kita akan, contohnya adalah kasus daripada pemilik pondok pesantren di Jombang, Jawa Timur. Nah, tindak pidana itu teman-teman perlu kita ketahui bahwasanya tindak pidana itu adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau individu ataupun kelompok yang dimana tindakannya itu benar-benar melanggar ketentuan yang ada di dalam undang-undang. Itu dia teman-teman. Nah, jadi itu jelas. Itu dia. Jadi tindak pidana itu sekali lagi suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok atau individu yang dimana tindak pidananya itu atau tindakannya itu diatur di dalam undang-undang dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Itu dia. Bisa kerugiannya itu bisa namanya cacat fisik, terus bisa harta benda dan lain sebagainya. Itulah tindak pidana. Nah, jadi tindak pidana itu teman-teman. Nah, jadi tindak pidana itu kalau di Indonesia sendiri itu mengenai ketentuan tindak pidana atau hukum pidana itu diatur dalam undang-undang tersendiri teman-teman. Jadi kalau misalnya dia tindak pidana umum atau PIDUM, pidana umum, itu dia di dalam KUHP yang masih berlaku saat ini, yakni buatan Belanda. Kenapa KUHP itu masih berlaku di dalam Indonesia ini sendiri? Yakni karena ada ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar, yakni aturan peralihan yang kedua, di mana disebutkan teman-teman bahwasanya apabila hukum atau lembaga yang lama tidak ada perubahan atau tidak ada hukum yang baru atas hukum suatu negara di Indonesia konteksnya, itu maka hukum yang lama atau lembaga yang lama itu boleh berlaku dan masih tetap berlaku di Indonesia. Jadi itu di aturan peralihan di Indonesia. Jadi mengenai tindak pidana, misalnya dia kalau tindak pidana umum yang dilakukan seseorang itu adalah berlaku kitab undang-undang hukum pidana. Nah, di dalam hukum pidana nanti selain tindak pidananya itu, seseorang nanti boleh diadili dengan acaranya. Nanti kita akan bahas di YouTube berikutnya. Nah, jadi itu dia. Jadi itu dia diatur dalam KUHP. Itu dia, buatan Belanda, masih buatan Belanda. Nah, misalnya apa tindak pidana itu? Misalnya tindakan perbuatan pencobaan kejahatan itu dalam pasal 53. Terus makar atau makar itu atau tindak pidana yang lain gitu dalam pasal 104. Nah, terus ada namanya tindak pidana penistaan agama. Nah, ada nanti namanya tindak pidana pembunuhan biasa. Pembunuhan biasa itu pasal 338. Nah, ada perzinahan. Nah, ada namanya pembunuhan disertai dengan pidana lain, itu 339. Nah, ada namanya pembunuhan berencana, itu 340 KUHP. Nah, untuk mengenai perbuatan seseorang itu boleh dihukum atau tidak, nanti itu ada undang-undangnya tersendiri, namanya Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, jadi kita ambil contoh kasusnya seperti yang tadi, itu adalah kasus pemilik pondok pesantren di Jombang, Jawa Timur. Nah, mungkin teman-teman bertanya, apakah Bang tepat kalau misalnya pemuda yang anak daripada pemilik pondok pesantren itu bisa dikategorikan tindak pidana? Nah, tindak pidana ini sendiri dikatakan tindak pidana selain diatur dalam undang-undang apabila ada orang yang merasa ataupun haknya dilanggar itu mengadukan. Beda teman-teman, dalam hukum pidana itu beda melaporkan, beda pengaduan. Melaporkan itu berarti seseorang itu menimbulkan secara pribadi, itu menimbulkan kerugian. Jadi si pemilik pondok pesantren itu boleh dikatakan melakukan tindak pidana apabila ada orang yang melaporkan atau mengadukan. Tetapi pada dasarnya seperti yang tadi itu, melaporkan itu berarti suatu
laporan ataupun suatu bentuk upaya hukum yang dilakukan oleh individu, nyata-nyata ia benar-benar mengalami kerugian akibat perbuatan seseorang. Dia itu secara pribadi, orang itu sendiri mengalami kerugian. Nah, bedanya dengan pengaduan itu artinya individu ataupun kelompok itu membuat laporan ataupun memberitahukan kepada pihak penyelidik maupun penyidik karena ada suatu tindak pidana tanpa dia itu dirugikan. Misalnya si A melihat namanya peristiwa pidana atau tindak pidana di kota X misalnya ada pencurian, ini misalnya dia melaporkan ke polisi. Ia melaporkannya karena ia melintas di kota X tersebut, ia melihat dan melaporkannya ke polsek setempat. Nah, itu dia namanya pengaduan. Namun kalau namanya melaporkan atau pelaporan itu misalnya dia nyata-nyata gini teman-teman, biar kita tahu. Misalnya si X itu mengalami memar ataupun luka berat yang diakibatkan oleh si Y, maka si X ini melaporkan atau memberitahu kepada pihak penyidik ataupun penyelidik atas perbuatan si Y itu, karena dia itu nyata-nyata telah mengakibatkan kerugian material maupun imaterial, yaitu berupa lebam tadi. Nah, itu beda pelaporan atau melaporkan dengan pengaduan atau mengadukan. Jadi kalau dibilang si pria pemilik pondok pesantren itu boleh dilaporkan karena mungkin ada dan korbannya banyak, kita lihat teman-temannya, jadi nyata-nyata boleh. Nah, tindak pidana pemerkosaan itu sendiri diatur dalam pasal 284 KUHP, di mana barang siapa yang melakukan tindakan cabul itu maka dihukum 12 tahun penjara. 12 tahun. Tapi nanti tergantung hakim melihat bagaimana. Tetapi pemilik pondok pesantren itu tetap dinyatakan melakukan tindak pidana. Karena apa? Ada korbannya ada dan orang yang melaporkan ada. Jelas. Itu yang melaporkan itu bisa ada ibu dan apa. Namun dalam konteks ini adalah anak, dalam kasus tertentu maka ia akan menggunakan undang-undang perlindungan anak. Nah, jadi kalau misalnya dia konteksnya anak itu maka digunakan undang-undang khusus, yakni undang-undang perlindungan anak. Tetapi kalau dia konteksnya misalnya si orang yang cabul tadi itu atau melakukan pemerkosaan itu, maka yang digunakan adalah KUHP. Itu jadi dasarnya teman-teman kita lihat. Jadi korbannya itu siapa, apakah anak-anak atau tidak. Kalau dia anak-anak maka undang-undang perlindungan anak. Jadi itu teman-teman. Nah, masalah dia tidak bersalah atau tidak itu maka pria ponpes itu nanti tetap mengikuti acara persidangan yang ada ataupun hak-haknya tentu ada dalam hukum acara. Jadi menurut saya pribadi, berkaca daripada ponpes itu pemilik pondok pesantren itu, maka anak dari pemilik pondok pesantren itu tetap dinyatakan bersalah karena ada orang yang mengadukan, ada korbannya, dan itu termasuk namanya tindak pidana. Seperti yang tadi asas-asas hukum pidana itu, asas seseorang tidak dapat dipidana apabila perbuatannya itu tidak atau diatur di dalam undang-undang. Jadi itu teman-teman. Jadi sekian dulu materi pembelajaran kita hari ini mengenai hukum pidana dan tindak pidana. Oke teman-teman, nanti mengenai apanya itu di video selanjutnya. Habis ini saya akan juga mengupload namanya mengenai proses hukum daripada ponpes. Apakah dia nanti terbukti bersalah, selanjutnya itu nanti dia ada hukum acara pidana, teman-teman. Jadi teman-teman sekalian, demikian hasil diskusi kita hari ini mengenai hukum pidana, dan contoh kasusnya adalah
pondok pesantren di Jombang, Jawa Timur, anak daripada pemilik pesantren di Jombang, Jawa Timur. Itu dulu sini mengenai hukum pidana dan tindak pidana. Jadi teman-teman, saya mengingatkan bagi teman-teman yang merasa ini bermanfaat, tolong dibantu klik caranya, yaitu klik like, komen, dan subscribe ya teman-teman, biar kita, dan jangan lupa di share juga bagi teman-teman yang merasa video ini beredukasi dan memberikan pencerahan. Oke teman-teman, sekian dulu videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, horas, horas. Salam keadilan.